الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها Maaf Ustaz ya, naik. صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala quwwata. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati saya berhati silatul qudus al-qudus. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahhar. Al-azimil jabbar. Al-alima fi domairi wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar. Wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal auzar waf'alul khairat qabla dhaiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan ini atas segala limpahan rahmat nikmat karunia
terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju khairul biqa alal wajil ar, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baitun min buyutillah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid At-Taubah. Dengan harapan mudah-mudahan langkah yang kita lakukan pada saat ini merupakan satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan nikmat kita. Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka bukti kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita sampaikan salam kita kepada seseorang yang jauhan di sana, seseorang yang sedang berbaring di kota Madinah, orang yang tidak pernah bertemu dengan kita, kita pun tidak pernah bertemu dengannya, tapi begitu besar kecintaan beliau kepada kita. Beliau membela kita mati-matian. Beliau membela kita bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat, tatkala di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, tatkala tidak ada satu manusia pun yang membela kita, tidak ada satu manusia pun yang menolong kita, menyelamatkan kita dari azab apinya nerakanya Allah. Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak mampu membela kita. Anak yang kita perjuangkan, anak yang kita sayangi di dunia, mereka pun tidak bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari azab api nerakanya Allah. Tapi beliau yang tidak pernah kita bertemu kepadanya, beliau pun tidak pernah bertemu dengan kita, tapi beliau manusia yang pertama yang akan menyelamatkan kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatul uzmanya. Maka pantas kalau pada siang hari ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia, kita membacakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepadanya merupakan tanda bukti cinta kita kepada beliau, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang memang beliau perjuangkan. Rasulullah memperjuangkan agama Islam menjadi agama yang mulia. Bukan hanya mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan tidak ada agama yang paling mulia di sisi Allah kecuali agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang mulia dan tidak ada yang menandingi kemuliaan agama Islam itu sendiri. Dengan sebab perjuangan beliau, begitu hebat agama Islam, begitu bisa diterima oleh manusia. Manusia bisa dirubah. Manusia yang zaman jahiliyah, yang dikatakan zaman kebodohan, bukan bodoh karena mereka tidak mengetahui ilmu pengetahuan. Bodohnya mereka pada saat itu karena mereka tidak menghargai diri mereka. Karena pada saat itu nyawa manusia tidak ada nilainya. Ruh manusia seakan-akan begitu mudah mereka ambil. Mereka saling membunuh, mereka saling menghujat. Satu kelompok dengan kelompok lain, satu suku dengan suku lain, mereka saling membunuh. Bukan hanya itu saja yang dikatakan zaman jahiliyah pada saat itu. Terjadinya narkoba di mana-mana. Orang memakai narkoba tidak ada sesuatu yang dianggap malu oleh mereka. Yang kedua, yang ketiga, yang dikatakan zaman jahiliyah pada saat itu adalah satu manusia dengan manusia lain, mereka saling menghujat, mereka saling mencaci maki, mereka saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tapi apa yang terjadi dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaman jahiliyah bisa dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan taufiknya, dengan agama Islamnya. Begitu hebat perjuangan beliau.
Beliau dalam keadaan berjuang, bukan hanya beliau berani meninggalkan keluarga. Tatkala beliau hijrah dari kota Makkatul Mukarramah, beliau menuju ke kota Madinatul Munawwarah, beliau korbankan, beliau tinggalkan istrinya, beliau tinggalkan anak-anaknya, beliau tinggalkan hartanya, beliau tinggalkan tempat kelahirannya. Buat apa? Buat kita sebagai umatnya. Buat apa? Buat menyampaikan dakwah Islamiyah, buat menyampaikan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau seandainya Rasulullah tidak hijrah, mungkin kita tidak mengenal apa itu Islam. Kita nggak mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Bukan hanya dia tinggalkan kelahirannya, bukan hanya dia tinggalkan keluarganya, bahkan Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dilempari dengan kotoran-kotoran binatang, dilempari dengan batu sampai berdarah mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau berhenti dalam dakwahnya? Tidak, karena beliau ingin menyampaikan agama yang mulia, karena beliau ingin menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia pada saat itu. Sekalipun dicaci maki, dihujat, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, tapi tidak pernah berdiam, tidak pernah berhenti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Gentar Rasulullah? Tidak. Takut Rasulullah? Tidak. Bahkan beliau lebih berani tatkala beliau diancam oleh orang-orang kafir pada saat itu ingin dibunuh. Inilah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Akhirnya apa? Dengan perjuangan yang begitu hebat, dengan perjuangan yang mengorbankan nyawa, harta, keluarga, tanah kelahirannya, sampailah Islam kepada kita. Pertanyaan kita masing-masing hadirin, yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, apa yang telah kita perjuangkan buat agama kita? Apa yang telah kita korbankan buat agama kita? Hartakah? Waktukah? Nyawakah? Atau apa yang telah kita korbankan buat agama kita? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, tatkala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minta syafaatnya. Tatkala Rasulullah tanya, "Hai Fulan bin Fulan, apa yang telah kau korbankan buat agama yang saya berjuang buatnya? Apa yang telah kau perjuangkan? Yang agama yang saya perjuangkan." Apa yang akan kita jawab tatkala kita tidak pernah berjuang buat agama Allah? Apakah mampu? Apakah tidak malu? Mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mengaku sebagai umatnya, kita mengaku sebagai pengikutnya, tapi tidak pernah kita perjuangkan agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Apakah akan diakui kita sebagai umatnya kalau kita tidak pernah berjuang buat agama Islam? Apalagi kita lihat zaman sekarang, banyak orang mengaku muslim, tapi mereka yang menjelek-jelekan Islam. Mereka berKTP-kan Islam, tapi mereka yang menghujat umat Islam. Mereka yang berKTP-kan Islam, tapi mereka yang menghina para ulama dan para habaib. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan mereka katakan di hadapan Rasulullah nanti? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, ulama adalah penerus perjuangan Nabi. Kenapa mereka hujat? Kenapa mereka jelek-jelekan dan lain sebagainya? Apa yang akan kita katakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah? Berapa banyak orang mengaku muslim tapi mereka tidak sholat?
Berapa banyak orang yang berKTP Islam pada saat ini, mereka tidak luangkan waktu untuk sholat Jumat dengan alasan kesibukan-kesibukan dunia mereka. Apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan Allah? Apa yang mereka akan hujahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang kita bisa perjuangkan buat agama kita? Perjuangkanlah. Kita yang punya ilmu, berjuanglah dengan ilmu kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita yang punya harta kekayaan, berjuanglah dengan harta kita untuk membela agama Allah. Jangan sampai harta itu yang menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah. Kita yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, berjuanglah dengan pangkat, jabatan, kedudukanmu dengan membela agama Allah, bukan malah menghujat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang gak punya apa-apa, kita yang gak punya ilmu, kita yang gak punya harta, kita yang gak punya jabatan, pangkat, kedudukan, berjuanglah dengan berdoa buat orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya berdiam diri, kita hanya berpasrah diri, kita hanya cuek saja, kita hanya tidak berbuat apa-apa dengan ketidakmampuan kita. Doakan mereka, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Doakan para ulama-ulama kita, doakan para habaib kita yang sedang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kita, umat Islam yang berjuang untuk Islam, siapa yang kita handalkan? Siapa yang kita harapkan membela daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah yang dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah nampak di depan mata kepala kita, bahwa Islam cuma banyak jumlahnya, tapi jumlah yang banyak, kata Rasulullah, umat Islam bagaikan buih yang ada di tengah lautan, terhempas, terpecah belah tatkala datang ombak. Habis kekuatan umat Islam. Kenapa? Jumlah yang banyak tapi tidak peduli kepada agama mereka. Coba lihat, berapa banyak di antara kita umat Islam tatkala Nabi kita dihinakan, tidak ada respon buat kita. Mana kita dikatakan sebagai umat Islam tatkala dihinakan ajaran-ajaran agama kita oleh mereka, tapi tidak ada daya, tidak ada upaya buat kita membenarkan dari apa yang mereka salahkan. Apa yang telah kita korbankan tatkala kita melihat para ulama kita dihinakan oleh mereka? Apa yang kita perjuangkan buat ulama kita? Tidak ada. Maka apa yang akan kita katakan nanti tatkala kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mahkamah Allah, di yaumil kiamah, di padang mahsyar, tatkala kita dikumpulkan oleh Allah? Apakah kita akan mengaku sebagai umatnya Rasul kalau kita tidak pernah berjuang buat apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin, sekecil apapun perjuangan kita buat agama, itu membuktikan kita cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Jangan kita abaikan. Apa yang kita bisa perjuangkanlah, itu yang akan menyelamatkan kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cuma cuek, cuma berdiam diri, cuma tidak beranggap apa-apa, tidak berbuat apa-apa buat agama kita. Minimal hadirin, minimal yang kita perjuangkan pada saat ini, syiarkan agama Islam di tempat kita tinggal. Kita punya masjid, kita punya majelis-majelis taklim, siarkan agama Islam di majelis-majelis taklim kita. Kita datangi majelis-majelis ilmu, kita datang ke masjid musola, kita buat sholat berjamaah. Itu sudah termasuk memperjuangkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam, menampakkan Islam di tempat kita adalah banyak. Jangan sampai majelis taklim kosong, masjid kita kosong, musola kita tidak ada orangnya. Ini akan menjadikan satu kehinaan buat agama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu memperjuangkan agama, kita mampu
memperjuangkan kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kita doakan pula istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, termasuk orang-orang yang akan memperjuangkan agama Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, Allah jauhkan daripada bala, petaka, musibah, penyakit dan juga virus yang ada. Dan mudah-mudahan buat keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatkan badan-badan mereka sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, keluarga kita, para ulama kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid At-Taubah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita semua mudah-mudahan yang masih belajar, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kepahaman, Allah berikan kemudahan dalam mereka menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'tabar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madaru sa'adatil faidin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa amarukum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala khulafail arba dzawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma kshif annal bala, Allahumma kshif annal bala, Allahumma kshif annal bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.